Perbantahan surga dan neraka. Maksudnya surga dan neraka berbicara satu sama yang lain. Dan ini wajib diimani seperti apa adanya. Ingat, jangan pernah ragu sedikit pun dalam hati dengan informasi apapun yang belum dijangkau oleh panca indera atau mata kita, atau otak kita, atau tangan kita. Tidak perlu kita ragu sama sekali. Karena penghormatan terhadap Nabi SAW dengan cara ya, mengimani semua apa yang disampaikan oleh beliau. Begitu pula lebih hebat lagi penghormatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita tahu, surga dan neraka bangunan yang mengeluarkan suara, berbicara, baik menghardik penghuninya yang kafir, gitu kan, ataupun berbicara sama surga nanti. Tapi yang dibahas sini di pasal 18 pembicaraan antara surga sama neraka. Kita dengarkan hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan di pasal ini juga hanya satu hadis. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, tahajatil jannatu wan nar. فقالت النار أورثت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عز وجل رجله تقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. Surga dan neraka nanti akan berbantah-bantahan pada hari kiamat. Yang ini mengatakan, maksudnya neraka, orang-orang zalim dan orang-orang yang sombong memasukiku. Dalam riwayat dikatakan, kenapa hanya orang-orang zalim dan orang sombong yang memasukiku? Lalu, sedangkan yang lain, maksudnya surga mengatakan, orang-orang lemah dan orang-orang miskin memasukiku. Riwayat lain mengatakan, kenapa hanya orang miskin dan orang lemah saja yang banyak jadi penghuniku? Maka Allah, maksudnya orang yang terzalimi, orang yang tidak punya hak, orang yang tidak punya jabatan, yang tidak ada masalah malah, hisabnya jadi ringan, itu malah jadi penghuni surga. Allah berfirman kepada yang ini, maksudnya ke neraka, engkau adalah azabku, alat penyiksaku. Aku mengazab denganmu kepada siapa yang aku kehendaki. Dan dia berfirman kepada yang lain surga, engkau rahmatku. Aku merahmati denganmu kepada siapa yang aku kehendaki. Masing-masing dari kalian berdua memiliki isi. Adapun neraka, maka tidak penuh hingga Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya. Seraya mengatakan neraka tersebut sudah cukup, sudah cukup. Ketika itulah neraka penuh. Jadi neraka itu hari kiamat dalam riwayat Bukhari yang lain, Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepadanya, halim talati, apakah sudah penuh? Wa taqulu hal min mazid. Terus neraka mengatakan, ada tambahan enggak? Dilemparin terus orang ke dalamnya. Terus saja masih kosong, masih ada tempat. Padahal orang-orang di neraka itu membesar tubuhnya sebagaimana kita jelaskan yang lalu. Gigi gerahamnya saja sudah luar biasa gitu kan. Tapi tetap masih kosong. Sampai Rabb Izza wal Jalal, Allah SWT Tuhan yang maha mulia, ya, itu meletakkan telapak kakinya. Dan ini kita harus beriman apa adanya. Memang Allah Azza wa Jalla punya kaki. Dan kita sudah jelaskan di pasal Minhajul Muslim kita yang keempat. Kalau beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh ada takwil, menginterpretasikan maknanya, mengartikan dengan makna yang lain. Tidak boleh ada ta'til, penolakan. Tidak boleh ada tashbih, menyerupakan dengan makhluk, dan tidak boleh ada takyif, menanyakan bagaimananya. Jadi kalau Allah punya kaki, telapak kaki, ya iya. Kita tidak perlu bayangkan seperti kaki manusia, karena Allah Azza wa Jalla dengan kemahabesarannya telah menciptakan semua makhluknya beda-beda kakinya. Kita lihat hewan miliaran jumlahnya, kakinya beda-beda, gitu kan? Semuanya, manusia juga begitu. Allahu alam bagaimana jin Allah ciptakan, malaikat dan seterusnya. Jadi Allah Azza wa Jalla punya semua yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah apa adanya, tapi tidak perlu kita menjangkau atau melebihi apa yang telah Allah sampaikan. Cukup kita imani Allah memang punya telapak kaki, dan betul-betul Allah akan meletakkan telapak kakinya yang mulia ke neraka. Pada saat itulah neraka memenuh, jadi penuh secara otomatis. Riwayat lain mengatakan neraka akan berkerut seperti berkerutnya daging yang diinjak, gitu ya. Seperti itulah. Kemudian
Ketika itulah neraka penuh dan satu sama lain saling menjauhkan, maksudnya menjadi padat. Dan Allah tidak menzalimi satupun dari makhluknya. Yang masuk situ memang orang yang paling pantas. Adapun surga, maka Allah menciptakan makhluk untuknya. Nanti surga juga akan penuh. Ya. Dikatakan di sini Allah akan ciptakan makhluk untuknya, maksudnya pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan terus menciptakan bidadari dan bidadara untuk memenuhi di surga. Sampai seseorang mukmin di surga nanti itu akan memiliki 10.000 pelayan, 10.000 pelayan. 10.000 pelayan di surga di istananya dia sendiri. Dari bidadara laki-laki wildanul mukhalladun atau bidadari dari hurun ain yang diistilahkan dalam agama kita. Nanti dipelajari juga di surga masalah itu. Jadi Allah Azza wa Jalla juga akan memenuhkan surga dengan ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Maksudnya para pelayan-pelayan tadi, ya. Pasal ke-19 adalah pasal, dan ini kita bahas sampai sini tentunya, keabadian neraka. Karena nanti pasal 20 sampai terakhir itu kebanyakan berbicara masalah sirat, kemudian juga ada beberapa poin-poin yang lain, sifat-sifat neraka dan seterusnya. Kita sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silakan disiapin di kertas tentunya. Poin ke-19 keabadian neraka. Dibuka Al-Qur'annya, surah At-Taubah ayat 63. Karena di buku kita di sini tidak ditulis. Sekali lagi walaupun dihafal tetap harus buka Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Dzalikal khizyul 'adzim. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Saksi bahasan, orang kafir akan kekal dan orang munafik di neraka. Ini gak bakal keluar. Orang kafir dan orang munafik akan kekal. Di sini statement Allah disampaikan kepada orang-orang munafik. Tidakkah mereka, orang-orang munafik itu, mengetahui bahwasanya menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya neraka jahanam baginya, dia kekal dalamnya, dan itu sebuah kehinaan yang besar. Kemudian surah An-Nahl, kita pindah surah setelahnya, ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Dan masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam dan kalian akan kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Ini menandakan orang kafir, orang munafik, orang musyrik akan kekal di dalam api neraka. Sekali mereka masuk, mereka tidak akan pernah keluar selamanya. Dan ini masalah berat. Ini bukan masalah yang kecil. Ya. Mereka akan abadi di dalam neraka. Kemudian selanjutnya surah Toha ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup selamanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa sara ahlun nari ilan nar, utiya bil maut hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, thumma yunadi munadin ya ahlal jannah la maut wa ya ahlan nar la maut, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim." Ketika ahli surga telah masuk surga dan ahli neraka telah masuk dalam api neraka, maka kematian didatangkan hingga diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian disembelih. Kemudian penyeru menyeru, "Wahai ahli surga, tidak ada kematian. Wahai ahli neraka, tidak ada lagi kematian." Maka ahli surga semakin bergembira dan ahli neraka semakin bersedih. Di dalam riwayat yang lain yang hampir serupa, dikatakan oleh Nabi SAW akan didatangkan nanti di antara surga dan neraka seekor domba, menyerupai domba. Lalu dikatakan, lalu malaikat yang membawanya mengatakan kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga." Lalu mereka pun menghadap ke arahnya. Lalu
Malaikat tersebut mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Tahu nggak ini? Mereka bilang, iya. Itu adalah maut, kematian. Dan kata Nabi SAW, mereka pun memang sudah mengenalnya, sudah tahu, karena semua orang sudah menemui mati itu. Mereka kenal, oh itu kematian. Semua penghuni surga. Artinya nanti kita akan tahu Bapak Ibu sekalian, tentang masalah kematian itu seperti apa. Cuma di sini digambarkan berbentuk seperti domba. Allahu a'lam apakah itu asli seperti itu, atau ini adalah digambarkan domba, dibentukkan domba. Karena memang ulama hadis berselisih tentang masalah makna kalimat yang Nabi SAW sebutkan. Diserupakan domba atau memang dalam mati itu dalam bentuk seperti domba. Kemudian dikatakan penghuni surga, penghuni neraka, hai penghuni neraka. Lalu mereka semua balik ke arah ya penyeru tersebut dari malaikat dan mereka bisa melihatnya dengan hikmah Allah. Maka ditanyakan kepada mereka, apakah kalian tahu apa ini? Maka mereka serentak mengatakan, iya itu adalah maut, kematian. Maka malaikat tadi yang membawa domba itu menyembelihnya, ya, memusnahkan kematian itu sendiri. Lalu kata malaikat yang menyuruhnya, wahai penghuni surga, abadi, tidak akan pernah mati selamanya. Wahai penghuni neraka, abadi, tidak akan ada mati selamanya. Maka kalau digabungkan kedua hadis adalah hadis terakhir dalam penutupan hadis ini dikatakan, penghuni surga bertambah gembira karena mereka akan abadi selamanya, dan penghuni neraka juga akan sedih karena mereka akan abadi selamanya. Mereka